Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olga Syahira dengan NIM 33370210018 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat nama dan juga deskripsi dengan menggunakan UI di Unity. Oke, langsung saja kita ke langkah pertamanya, melanjutkan dari keempat objek yang kemarin sudah saya buat. Jadi di sini pertama kita klik kanan dulu di bagian hierarki, kemudian pilih UI, kemudian pilih Canvas. Nah, di sini di bagian inspektor ini, nanti scroll ke bawah, bagian Canvas Scaler, kemudian di bagian UI Scale Mode-nya, pilih yang Scale with Screen Size. Nah, kemudian kalau udah, pilih yang 2D, terus Ctrl S. Nah, kemudian klik kanan di bagian kanvas, kemudian pilih UI, pilih image, kita ganti jadi image nama. Nah, kemudian di image nama ini, kita atur ukurannya, atur posisinya di sebelah kiri atas, kurang lebih segini. Kalau sudah ke bagian inspektor, kemudian pilih yang anchor, pilih yang top left. Kalau sudah, TRLS. Kemudian di bagian image nama, klik kanan, kemudian pilih UI, pilih legacy, pilih text. Kalau sudah, ke bagian inspektornya, kemudian scroll ke bagian bawah. Nah, di teks ini kita ganti jadi nama. Kemudian di sini font size-nya disesuaikan, misalnya saya mau 25. Kemudian alignment-nya saya mau center. Ini disesuaikan lagi ukurannya. Oke, warnanya juga diganti jadi hitam pekat. Kalau sudah, ini kan baru bagian nama ya. Sekarang kita bikin untuk kotak deskripsinya. Di bagian kanvas klik kanan, kemudian pilih UI, kemudian pilih image. Kita ganti namanya jadi image deskripsi. Em, Kemudian di bagian sini, biasa sesuaikan ukuran dan posisinya. Kemudian ini. Kemudian kalau sudah, anchor-nya kita pilih yang bottom right. Kemudian Ctrl S. Lalu di bagian image deskripsi, klik kanan, pilih UI, pilih legacy, pilih text. Nah, di teks ini kita ganti namanya jadi deskripsi. Kemudian ukurannya disesuaikan, misalnya di sini 22 dan warnanya ditambahkan, pindahkan ke bagian atas. Oke, kalau sudah, Ctrl S. Kemudian, sebelum membuat skripnya, saya mau uh, ngeblok dulu semua markernya.
Oke, kalau sudah, kita ke bagian default observer event handler yang titik tiga ini. Kemudian kita pilih yang remove component. Nah, kalau sudah, kita ke bagian script. Jadi ke aset, kemudian ke script. Script ini kita tambah script baru, klik kanan, lihat C++ script. Ini namanya kita ganti jadi set deskripsi. Kalau sudah, klik dua kali. Oke, di bagian atas ini kita tambahin eh kita tambahin missing, ini pilih engine, titik, file. Kemudian di sini public class, set deskripsi, mono behavior. Lalu setelah itu di bagian ini kita enter ya. Nah, trackable AR ini nanti nama adalah nama script yang akan kita buat. Jadi ini kita simpan dulu namanya. Yang bagian start ini kita biarkan saja. Kemudian di void update-nya kita tambahkan fungsi untuk looping for ini. Kemudian
Hmm. Ya, gitu. Hmm. Oke, Oke, kurang lebih codingannya seperti itu. Jadi, fungsi dari script set deskripsi ini agar pengguna dapat melihat nama dan juga deskripsi binatang tertentu dalam aplikasi AR saat marker yang sesuai terdeteksi. Nah, kemudian jika marker tertentu ini terdeteksi melalui metode getMarker, maka nama dan deskripsi binatang yang sesuai akan ditampilkan UI dengan mengubah teks nama teks dan juga teks deskripsi teks. Oke, CTRL-S. Nah, kemudian jika kita sudah buat script chat deskripsi, kita buat script trackable AR, klik kanan, lihat, pilih C++ script. Nah, kemudian ganti namanya jadi trackable AR. Dua kali. Oke. Kemudian untuk trackable AR ini, di bagian atas ini kita hapus yang mana behavior. Kita ganti jadi post observer event and blood. Sini. Uh,
Nah, kemudian di sini kita hapus saja. Oke, kurang lebih untuk trackable AR ini kodingannya segini saja. Jadi script ini itu fungsinya untuk mendeteksi status dari marker dalam aplikasi AR. Jadi ketika marker terdeteksi, variabel marker akan diset menjadi true. Dan ketika markernya hilang, variabel tersebut akan diset menjadi false. Fungsi getMarker ini memungkinkan bagian lain dari kode untuk mengetahui status saat ini dari marker. Script ini penting untuk mengatur bagaimana objek virtual berinteraksi dengan dunia nyata berdasarkan dengan keberadaan marker. Oke, jangan lupa CTRL-S. Kemudian kita kembali lagi. Oke, kalau sudah ke save, kita buka lagi markernya. Jadi di setiap marker ini, kita akan masukkan script trackable AR. Masukkan drag ke sini, drag satu-satu ke setiap markernya. Oke, kalau sudah, di kanan di hierarki, kemudian create empty, kita ganti namanya jadi pengaturan. Nah, kemudian kalau sudah, drag codingan set deskripsi ke dalam pengaturan ini. Nah, oke, kalau sudah, kita ganti yang elemen TR-nya ini jadi 4. Kemudian kita open. Nah, di setiap elemen ini kita masukkan marker yang tadi. Kita drag dalam sini. Drag. Iya. Dulu, drag, dan sini. Nah, oke, kalau sudah, selanjutnya ke bagian nama, kita masukkan yang sama dengan jumlah marker yang di atas. Nah, kemudian kita masukkan namanya sesuai dengan urutan yang ada di PR ini. Yang pertama itu kucing, kemudian selanjutnya ada rusa, lalu harimau, kemudian penguin. Nah, deskripsinya juga sama, kita masukkan 4. Nah, di sini kita masukkan deskripsi dari setiap hewannya. Di sini saya sudah menyiapkan. Kemudian besar. Nah, kita ke bagian bawah sini di UI deskripsi. Jadi di sini itu ada bagian teks nama dan teks deskripsi. Nah, itu kita drag dari teks legacy yang ada di image nama, kita dragnya di teks nama, sedangkan yang teks legacy di dalam image deskripsi, kita drag ke teks deskripsi. Oke, kemudian CTRL-S. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk running hasilnya. Oke, kita coba ini yang rusak.
Oke, sudah berhasil yang rusak. Selanjutnya harimau. Oke, harimau berhasil. Penguin. Penguin juga berhasil. Terakhir, kucing. Oke, sudah berhasil semua. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.